Oke, halo guys, balik lagi bareng gua ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Jumat ya, tanggal 12 September tahun 2025. Nah, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Soalnya kan IHSG hijau nih, harusnya kalian baik-baik aja gitu kan. Ya dengan Menke yang baru ya, kelihatannya ada secercah harapan lah dari apa yang sudah dia lakukan dalam ya mungkin baru 2 hari ya, 2 hari, tapi ya cukup signifikan perubahannya ya dibandingkan dengan kinerja Menke yang sebelumnya. Ini 2 hari aja udah bisa bikin rakyat percaya atau optimis gitu. Sedangkan yang sebelumnya ya kita tahu sendiri lah, suram terus ya. Nah, IHSG hari ini naik kencang 1,37% ya, berada di angka 7.854, transaksinya ada di angka 14,4 triliun. Nah, akhirnya asing sudah mulai net buy nih, sekitar 700 miliaran net buy ya. Itu merupakan sinyal positif buat pasar kita, tentunya IHSG, karena inflow asing sudah masuk lagi dan mungkin pada masuk ke Big Bang ya. Soalnya Big Bang pada naik terus ya, lagi diborong. Nah, ini kesempatan sih sebenarnya, sinyal buat kalian yang suka Big Bang. Ya why not, masuk sekarang juga masih belum terlambat gitu ya. Nanti kenaikannya lu bisa ukur sampai mana gitu. Semoga aja kedepannya semakin bagus lagi ya. Dan kebijakan-kebijakan dari Menkenya yang baru tentunya semoga bisa mendukung pasar saham Indonesia menjadi lebih baik lagi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin maju gitu ya. Oke, kali ini gua pengen bahas saham Gihon Telekomunikasi Indonesia ya, atau GON. Nah, dia adalah merupakan perusahaan penyedia tower ya, penyewaan menara dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi gitu. Jadi dia yang menyediakan peralatannya atau towernya gitu, dan pemeliharaannya juga. Nah, gimana, apakah menarik untuk kita jadikan sebagai dividen investing? Karena kalau tahun kemarin sih ya, 2024 dia bagi 180 perak ya dividennya dengan yield 8% untuk harga sekarang, tapi kalau di harga yang kemarin mungkin bisa lebih ya. Nah, gimana prospek ke depannya? Kalau bagi 180 lagi bisa 10%an nih kalau di harga sekarang ya. Cuma kita lihat apakah bisa bagi 180 lagi. Nah, mari kita bahas. Nama emitennya adalah GON ya, GHON. Dia IPO-nya belum lama, 9 April tahun 2018. Harga IPO-nya saat itu 1.170 lembar saham, saat IPO 125 juta lembar saham. Terus dana hasil IPO-nya 178 miliar tentunya. Saham free float-nya kurang lebih 13%, dan yang megang sahamnya sampai dengan Agustus dikit banget ya. Masih di bawah 1000, cuma 871 orang. Karena transaksi hariannya juga kecil banget di sini. Ini merupakan kecil banget ya. Ini lo harus hati-hati kalau duit lo gede dan mau masuk sini. Nah, hariannya cuma 22 juta hari ini ya. Tuh, udah tipis banget, lotnya juga kering ya. Ini kurang liquid, brokernya juga cuma sedikit. Nah, hariannya kadang 21, kemarin apalagi 8 juta doang, 9 juta, 15 juta, 9 juta. Nah, paling gede 108 nih, 270 juga ada. Ini cocok banget buat kita yang duitnya masih pas-pasan tapi udah pengen belajar investasi di saham gitu ya. Jadi lu investasi di saham yang ibaratnya ada fundamentalnya lah, nggak gorengan-gorengan banget gitu kan. Ini kan ada dividennya juga gitu. Terus dalam 5 tahun sih dia nggak kemana-mana. Kalau dalam 3 tahun dia turun 21% ya. Nah, jadi lu beli saham itu tuh bukan beli kucing dalam karung ya. Jadi udah otomatis minimal lu bisa dapet dividen gitu.
berapa persennya ya kurang lebih. Nah nanti nih ada 7%an, gede, lebih gede daripada deposito gitu kan. Daripada lu beli gorengan, coba deh lu beli saham gorengan sama beli saham ginian ya, lu pasti lebih tenang yang mana? Coba lu bandingin. Lu kalau masih ragu-ragu gitu ya, coba aja lu jalanin dulu dua-duanya ya, tapi jangan gede-gede. Nanti kalau lu main saham gorengan amrol ya lu bisa ikhlas gitu. Kalau banyak-banyak kan lu bisa nyesek kan gitu, lu nggak bisa tidur nantinya. Jadi main gorengan itu menurut gua ya tidak baik untuk kesehatan mental kalian gitu. Jadi tiap hari itu rasa cemas, was-was selalu ada gitu ya. Meskipun ya benar high risk high return gitu, tapi kan kalau dalam berinvestasi itu nggak masuk ya. Itu masuknya untuk saham spekulasi atau lebih cocok untuk orang-orang yang suka berjudi lah gitu. Jadi main gorengan, apalagi lu main gorengannya cuman ikut kata orang. Lu ngeliat stream di Stockbit, oh ini nih mau beggar katanya, saham apa gitu, misal saham JKW gitu, mau beggar ya lu beli ya, padahal kan dia udah punya barang di bawah, lu yang tinggal cuci piring, akhirnya lu cut loss gitu. Jadi kalau nggak punya dasar ilmunya ya menurut gua cari yang pasti-pasti aja, kecuali lu emang jagonya di situ, udah ngerti segala macam belusukannya, udah paham, nah barulah lu boleh di situ. Jangan asal ikut-ikutan, nanti lu rungkat ya. Nah lembar sahamnya sekarang ada 550 juta lembar saham, harga sekarang ada di angka 1690 ya. Closingan hari ini naik berapa persen? 3%, 3,3% dia. Cuman dengan 22 juta aja dia bisa naik 3% ya, apalagi lu masuk sini ibaratnya 100 juta, nggak bisa loncat tuh, atau bisa juga turun karena banyak yang jualan sih gitu. Market capnya sekarang ada di angka 929 miliar, ekuitas dia ada 767 miliar, harga buku dia ada di angka 1395 ya, alias PBP-nya 1,2 kali gitu. Terus liabilitasnya ada di angka 701 M, DER-nya berarti 91% ya, hampir 100%. Total asetnya 1,5 triliun ya kurang lebih, berarti PS sekarang ada di angka 11,6 kali. Terus untuk laba ditahan dia punya 354 miliar, oke lah. Terus revenue-nya di Q1 dia dapat 53 M, Q2 dapat 54 M, atau naik 1,8%. Untuk gross profitnya juga gede ya dia. Mungkin ini dari biaya sewa ya, jadinya dia nggak perlu banyak ngeluarin itu biaya untuk modalnya gitu. Jadi cuman bayar karyawan. Gross profitnya gede di 72%, Q1 40 M dan Q2 38 M ya, atau turun 5%. Sementara net profitnya juga gede 37% ya. Q1 dia dapat 21 miliar dan Q2 dapat 19 miliar meskipun turun 9% ya. Terus secara EPS Q1 dapat 38 dan Q2 dapat 34,5, berarti anualisnya 145 kurang lebih ya. Untuk tahun kemarin 2024 gimana nih? Untuk revenue-nya dia 54 masih sama sih ya, stagnan. 23 juga kurang lebih sama. Q1 48 naik sih. 2002 ya ke 23 naik, 2001 ke 22 naik juga sih. 20 ya dari awal sih naik ya, cuma 24 ke 25 naiknya belum signifikan, malah cenderung turun ya. Kalau 24 ke bawah sih dari tahun ke tahun naik ya. Semoga aja Q3 Q4 naik lah ya, dan harganya kalau bisa turun lagi nih, lebih menarik lagi nih kalau turun ya. Terus dividennya kita lanjut. EPS nya 145, nah DPR-nya kita anggap aja berapa ya, kemarin sih 116% ya, cuman kita konservatif aja di angka 90%. Kalau dapat lebih sih ya syukur,
gitu. 90% dari 145 berarti 130. Di harga sekarang lu bakal dapetin dividen sebesar 7,7%. Ya gede ya, gede banget ini dengan perusahaan segini. Kecil ya, perusahaannya termasuk kecil sih. Berarti harga waras dia ada di angka 1.300 sampai 2.618. Nah gimana kalau dia pengennya katanya dividennya sama 180 gitu biar naik terus, atau minimal sama, berarti kan 123% payout ratio-nya ya. Ada nggak duitnya gitu? Berarti 98 miliar doang ya? Ada sih harusnya, kan laba ditahan juga masih banyak, 354% ya. Kalau dia bagi 180 ya 11%-an lah ya. Ini 125 coba, 126, 124 ya 11%-an. Kalau dia bagi 180 lagi ya sangat menarik ya. Kalau dia bagi 180 lagi gede ini. Tapi ingat, dia transaksi hariannya kecil ya. Jadi buat lo yang dadanya udah gede, menurut gua sih nggak usah lah ya. Nanti lu bisa ganggu harga si GON ini, nanti terguncang. Kalau misal lu masuk 1M gitu sehari, wah otomatis loncat nih harga barangnya, habis lu beli. Iya gitu. Tapi nggak apa-apa juga sih kalau lu mau beli, tapi bilang dulu ke gua ya, biar gua bisa beli dulu sekarang, besok Senin gitu. Gua mau beli GON 1M bang nanti hari Jumat. Nah gua Senin ngumpulin dulu gitu, jadi lu ntar tinggal beli barang gua gitu. Ini kan bisa tuh. Ya kayak gitulah Mbak, kalau bandar-bandar cerek kayak gitu ya. Oke, semoga video ini ada manfaatnya. Nah, dan sampai ketemu lagi di video gua selanjutnya. Dan ingat, karena hutang harus dibayar. Bye bye.